Timnas Indonesia dan Australia akan saling berhadapan dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia Round 3. Sekarang ini Timnas Indonesia dan Australia cuma terpaut 1 poin saja, maka dari itu kemenangan akan sangat berpengaruh dalam perubahan posisi di klasemen sekarang ini. Tak heran jika fans Australia merasa khawatir dengan skuadnya sekarang ini, apalagi performa Australia juga bisa dikatakan sangat buruk di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini. Seperti inilah komentar fans Australia. Kita seharusnya tampil jauh lebih baik dari yang sebenarnya kita lakukan. Dan Popovic tidak membantu kita sama sekali dengan pemilihan skuadnya baru-baru ini. Kita lebih dekat ke Indonesia dengan segala hormat daripada ke Jepang di klasemen. Kita berhasil lolos dari fase grup di Piala Dunia terakhir, tapi semuanya memburuk dengan sangat cepat. Itu benar, namun dia memainkan permainan yang beresiko dan jujur saja tidak masuk akal. Beberapa bintang besar terlewatkan di sini, dan jika saya adalah Botik, Irakunda, dan lain-lain, saya pasti akan sangat marah. Apapun kurang dari kemenangan 4-0 untuk Ross akan mengecewakan. Benar, tapi saya tidak akan terkejut jika mereka Socceroos kalah. Saya sudah tidak terkesan dengan skuad Indonesia yang diisi pemain naturalisasi. Tim terburuk dalam beberapa dekade. Bukan salah mereka, pembinaan usia dini terlalu mahal. A-League berada dalam kondisi terburuk sejak didirikan. Siapapun yang berbakat pergi ke luar negeri demi uang. Jarang mendapatkan kesempatan bermain, lalu pulang setelah 2-3 tahun dengan sia-sia, dan sebagian besar tidak pernah menemukan performa terbaik mereka lagi. Hapus batas gaji yang konyol. Saya lebih suka melihat beberapa tim jauh lebih unggul dengan mendatangkan pemain berkualitas. Lihat saja Liga Skotlandia. Mereka bertahan dengan hanya 2 tim dominan, tapi uang yang dihasilkan luar biasa. Dampak jangka panjangnya bisa menumbuhkan permainan dengan sponsor. Performa lebih baik di Liga Champions Asia. Lebih banyak uang, pemain berkualitas, dan mungkin bahkan pelatih yang layak. Saat ini bahkan bukan level sepak bola amatir. Kita akan sangat beruntung bisa lolos ke Piala Dunia berikutnya, padahal sekarang lebih mudah lolos dibanding sebelumnya. Saatnya menaturalisasi lebih banyak pemain seperti yang dilakukan Indonesia. Dengan begitu, tim nasional bisa menjadi lebih kuat. Masalah utama kita adalah sepak bola di Australia harus bersaing dengan 3 olahraga lain dan dana dari sponsor tidak cukup untuk mendukung keempatnya. Pelatih di level junior dan senior tidak sebaik di luar negeri. Itulah sebabnya para pemain muda yang punya kesempatan memilih pergi ke luar negeri untuk mencoba peruntungan mereka. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Grup ini sangat seimbang kecuali Jepang yang seharusnya dengan mudah mendapatkan poin yang mereka butuhkan untuk lolos. 6 poin dari jendela ini akan memberi kita peluang besar untuk finish di posisi kedua. 4 poin seharusnya cukup untuk membawa kita ke putaran keempat. Dengan masih ada peluang finish kedua tergantung pada hasil lain. Kurang dari itu, kita mungkin tereliminasi, karena 2 pertandingan terakhir kita sangat berat. Kita sebaiknya fokus saja pada memenangkan Piala Asia. Kita bukan, tidak pernah, dan mungkin tidak akan pernah menjadi negara sepak bola kelas dunia. Oke, kita memang lolos ke Piala Dunia, tapi pada akhirnya kita hanya sekedar pelengkap, baik di turnamen pria maupun wanita. Socceroos adalah tim yang sangat membuat frustasi untuk diikuti, tapi kenyataannya kita tidak akan pernah berkembang jika terus bermain melawan tim-tim lemah. Kita butuh pelatih asal Brazil, tapi jangan tanya saya siapa. Ini grup termudah yang bisa mereka dapatkan untuk setidaknya finish di posisi kedua, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Apakah kita benar-benar sudah bermain 6 kali dan hanya menang 1? Rasanya menyedihkan. Saya tidak bermaksud meremehkan Australia, bahkan tanpa pemain kunci karena cedera, Australia tetap tim yang kuat, tapi saya sangat optimistis Indonesia akan menang. Entah kenapa rasanya jauh lebih buruk daripada posisi kedua. Kita kurang lebih sama, biasa-biasa saja, seperti semua tim lain di grup ini, kecuali Jepang. Kita benar-benar buruk di kampanye ini, kita hanya beruntung karena semua tim lain kecuali Jepang juga sama buruknya. Kita butuh poin maksimal sekarang karena 2 laga terakhir kita adalah Jepang di kandang dan Arab Saudi tandang. Kita tidak mau nasib lolos ditentukan di pertandingan-pertandingan itu. Seharusnya kita sudah punya jarak aman di posisi kedua, tapi terlalu banyak taktik negatif dengan pola main supaya tidak kalah yang nggak jelas. Salah satu klasemen grup paling aneh yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Tidak sabar menunggu hasil imbang 0-0. Tim terburuk dalam sejarah sepak bola Australia bukan cuma pelatih yang salah, tapi juga beberapa pemain yang tampil datar. Saatnya menaturalisasi lebih banyak pemain agar tim nasional jadi jauh lebih kuat.
Bagaimana kalau memilih skuad yang layak daripada pemain favoritmu, Popa? Kita bakal kalah di 2 laga berikutnya dan semoga setelah itu dia dipecat. Lalu kita bisa dapat pelatih yang benar-benar memilih pemain yang pantas. Tapi, mengingat sejarah FA, saya sangat-sangat meragukan itu akan terjadi. Kita bahkan belum lolos, tapi dia malah memilih pemain hanya untuk memberi mereka caps dan mencoba mereka di level senior. Popa terlalu berorientasi pada pertahanan. Hasil imbang berarti kamu tidak lebih baik dari tim lawan. Hampir saja saya lupa betapa biasa-biasanya kita selama ini. Tidak sabar menantikannya. Sudah lama kita menunggu laga ini, Indonesia versus Australia.